Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Bahtiar Paroji, NPM 10070031999 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Kajian Risiko Bencana Tanah Longsor sebagai Dasar Mitigasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, di bawah bimbingan Bapak Dr. Ipan Copiani RMT dan Bapak Irlan Pardani SSI MT. Untuk latar belakangnya sendiri, kondisi geografis di Kecamatan Celengka berada pada daerah lereng perbukitan. Dari data BPPT sendiri, jumlah kejadian tanah longsor terjadi sebanyak 12 kejadian pada tahun 2020 dan 2021, dan pada tahun 2022 dan 2023, Kecamatan Celengka mengalami kejadian tanah longsor sebanyak 44 titik kejadian. Bencana tanah longsor di Kecamatan Celengka berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan permukiman yang cukup pesat. Diperlukan peta risiko bencana tanah longsor sebagai upaya menyusun strategi dalam mitigasi dan mengetahui tingkat risiko bencana tanah longsor. Berikut lokasi tanah longsor yang ada di Kecamatan Celengka. Rumusan masalah, bagaimana tingkat risiko bencana tanah longsor yang ada di Kecamatan Celengka, bagaimana upaya mitigasi terhadap pengurangan risiko bencana tanah longsor. Untuk tujuannya sendiri, mengkaji tingkat risiko bencana tanah longsor. Yang kedua, merumuskan upaya mitigasi risiko bencana tanah longsor. Untuk metodologi sendiri, ada peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas, yang kemudian dioverlay sehingga menghasilkan peta risiko bencana tanah longsor, yang kemudian menghasilkan juga rencana penanggulangan bencana tanah longsor sebagai mitigasi. Untuk hasil analisis bahaya sendiri, untuk luas bahaya tanah longsor tertinggi berada pada Desa Tanjung Wangi dengan luasan 677,25 hektar dengan kelas bahaya tinggi, sedangkan luas bahaya terendah berada pada Desa Cicalengka Kulon dengan luasan 44,14 hektar dengan kelas bahaya rendah. Untuk kerentanan sendiri, yang terbesar ada pada Desa Tanjung Wangi dengan luasan 505,26 hektar dengan kelas kerentanan sedang, dan kerentanan tanah longsor terendah berada pada Desa Cicalengka Kulon dengan luasan 54,49 hektar dengan kelas kerentanan rendah. Untuk kapasitasnya sendiri, yang paling banyak berada pada Desa Tanjung Wangi dengan nilai kapasitas 0,61 termasuk kepada kelas kapasitas sedang. Selain itu, nilai kapasitas yang paling kecil berada pada Desa Cicalengka Wetan dengan nilai kapasitas 0,38 dengan kelas kapasitas sedang. Untuk resikonya sendiri, dari hasil rekapitulasi risiko bencana tanah longsor, untuk risiko rendah seluas 978,40 hektar, untuk risiko sedang 3.385,3 hektar, dan untuk risiko tinggi 14,58 hektar. Berdasarkan pengambilan keputusan pedoman BNPB, indeks risiko tanah longsor di Kecamatan Celengka berada pada kelas sedang dengan total luasan 3.385,3 hektar. Berikut rekomendasi mitigasi bencana yang ada di Kecamatan Celengka yang merupakan mitigasi bencana itu per desa dan per lokasi per RW. Berikut juga peta panel lokasi mitigasi yang ada di Kecamatan Celengka yang ada mitigasi bencana itu ada terasering, tanaman berakar kuat yaitu rumput vetiver, yang ketiga ada dinding penahan tanah longsor atau disebut juga bronjong. Untuk kesimpulannya sendiri, resiko tanah longsor di Kecamatan Celengka terdapat dua klasifikasi kelas resiko, ialah resiko sedang tertinggi terdapat pada Desa Tanjung Wangi dengan luasan 887,67 hektar, sedangkan kelas resiko tertinggi terdapat pada Desa Paninjuan dengan luasan 118,37 hektar. Untuk upaya mitigasinya sendiri yang ada di Kecamatan Cicalengka, pada kelas risiko tinggi, yaitu untuk rekomendasi mitigasinya itu dengan merelokasi masyarakat yang berada pada kawasan risiko tinggi ke tempat yang aman dari bahaya tanah longsor, menggunakan material bangunan yang tahan akan getaran, dan merencanakan jalur evakuasi yang bisa dilalui kendaraan roda 4 atau roda 2 dan lainnya. Sedangkan untuk kelas risiko sedang, dengan membuat dinding penahan tanah
dan membangun saluran drainase sebagai infrastruktur pendukung dan membuat jalur evakuasi sehingga memudahkan kegiatan evakuasi pada lokasi bahaya tanah longsor. Untuk rekomendasi sendiri, pada Dinas Permukiman, dalam peranan Dinas Permukiman membuat suatu ide atau disebut dengan bronjong agar dapat menahan tanah longsor. Untuk rekomendasi pada Dinas BPBD, memasang sistem peringatan dini sebagai penanda bahaya tanah longsor. Untuk kecamatan sendiri, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor. Untuk warganya sendiri, yaitu membuat sistem terasering pada sawah dan tidak mendirikan permukiman di sekitar lereng dan tidak menebang pohon sembarangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.